Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah KU1 GKBJ Cengkareng di minggu terakhir di bulan yang September. Hari ini adalah hari yang spesial, ialah Hari Lansia Internasional. Saya mewakili rekan-rekan semua dari kemajelisan, dari hamba Tuhan mengucapkan selamat Hari Lansia buat para lansia di tempat kita ini. Bapak Ibu tahu batasan umur lansia? Siapa aja nih lansia di tempat kita? Boleh katakan yang udah lansia? Batasan umur lansia adalah 60 kalau menurut WHO. 60 tahun tuh batasan umur lansia. Tapi kalau di GKBJ ada yang udah punya cucu kita anggap lansia. Ada yang 55, 57 udah punya cucu ya kita anggap dia lansia ya Bapak Ibu ya. Oke, selamat Hari Lansia semua. Pagi ini kita bersyukur kita boleh beribadah bersama di sini. Tema kita pada pagi hari ini adalah ketika tubuh makin melemah. Akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Oki Chandra dan akan dicemakan oleh Vivi. Kita mengucap syukur juga hari ini kita diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan yang terbaik di selesai firman Tuhan nanti. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini diberi kesempatan boleh datang untuk beribadah. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekayaan kami, bukan karena kepintaran kami. Tapi semua karena kemurahan Tuhan kami bisa ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini merupakan respon kami yang ada di sini. Kami ingin karena kebaikan Tuhan, kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bahkan kami juga tidak stop sampai di situ. Kami ingin menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan acara kami, ibadah kami KU1 dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Bapak Ibu kita mengucap syukur pada pagi hari ini diberi kesempatan boleh memuji dan menyembah namanya. Biarlah dengan segenap hati, segenap jiwa kita mau memuji Dia. Saya tidak tahu Bapak Ibu datang pada pagi hari ini dengan hati yang sukacita, atau ada beban berat, atau ada pergumulan, atau ada sakit penyakit, atau ada kesedihan yang Bapak Ibu alami. Tapi percayalah ketika itu semua Bapak alami, Bapak Ibu sudah ada di tempat yang tepat di tempat ini. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita. Kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Dia menghiasi kehidupan kita dengan berkat-Nya. Dia memberikan kita kedamaian dalam hidup kita sehari-hari. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Terima kasih. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan
ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Thank you, Lord. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dia teramat baik, Dia sangat baik, Dia terlebih baik buat kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan, Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu, mengucap syukur ketika keadaan baik-baik saja itu adalah hal yang lumrah. Tapi ketika Bapak Ibu menghadapi pergumulan yang berat, mengucap syukur adalah hal yang luar biasa di mata Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua yang ingin mengucap syukur, boleh menaruh tangannya di dada. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Yang mau mengucap syukur, aku ada saat ini Tuhan. Aku ada Cepat saja naikkan syukur Bapak Ibu semua. semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku Bukan hebat kita, bukan gagah kita, bukan kekayaan kita. Semua adalah kemurahan Tuhan bagi kita. Thank you Lord. terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
kasih Yesus. Terima kasih, Terima kasih Yesus. terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. So sekalian mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Mazmur 38 ayat 18, sebab aku mulai jatuh karena tersandung, aku selalu direndung kesakitan. Mari kita bersama-sama kita mengakui akan kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapannya. Bapa di surga, kami menyadari kami adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kami menyadari seringkali kami di dalam hidup kami penuh dengan keluh kesah. Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi kesulitan. Kami yang lanjut usia, seringkali keluar dari mulut kami adalah keluh kesah. Baik itu kesakitan karena mungkin kelemahan-kelemahan fisik yang kami miliki. Kami sulit untuk mengucap syukur kepadamu. Biarlah saat ini ya Tuhan, di hadapan Engkau yang kudus dan suci, kami datang ke hadirat-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang pemurah dan pengampun. Sehingga ketika kami datang mengakui dosa dan kesalahan kami, dengan limpahnya pengampunan Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih atas dosa kami yang Tuhan sudah sucikan. Terima kasih jikalau Engkau melayakan kami datang bersama beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Berita anugerah Mazmur 41 ayat 4. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, untuk meresponi pengakuan dosa yang kita sudah lakukan dan pengampunan yang Tuhan sudah berikan, mari kita juga boleh mengingat untuk 10 perintah Allah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu, kebetulan dalam beberapa bulan terakhir saya banyak membantu MBG ya, makan bergizi gratis di Usia Indah ya. Jadi Usia Indah kita setelah ada ibadah, kita ada makan bersama-sama, sharing bersama-sama dengan ibu-ibu para lansia. Dan kita ada satu yel-yel untuk para lansia. Para lansia masih ingat yel-yel kita? Lansia, yang ikut lansia? Wah, lupa semua. Lansia, saya. Semangat, harus. Bahagia, yes. Lansia semangat dan bahagia? Yes, yes, yes. Oke, kita coba ya yang lansia, yang udah punya cucu dan lansia. Lansia semangat? Harus. Bahagia? Lansia semangat dan bahagia? Iya, kita coba lagi ya. Lansia bahagia? Salah, harusnya semangat dulu baru bahagia.
Ya, Bapak Ibu ya, oke kita ulangi. Lansia, saya. Kenapa dibilang lansia? Biasa kan udah lansia, aduh saya udah gak moyung loh, gak moyung. Jadi gak pede. Makanya kenapa dibilang lansia? Saya. Ya harus pede ya Bapak Ibu. Lansia, semangat, harus. Bahagia, lansia semangat dan bahagia. Mari kita angkat pujian, aku diberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Para lansia kita yang sudah diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, atas Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya, kita mengucap syukur Bapak Ibu yang sudah lansia, pasti sudah merasakan berkat Tuhan yang begitu banyak. Amin Bapak Ibu semua. Bab Allah sanggup melimpahkan semuanya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sekali lagi dengan iman kita katakan, sebab Allah sanggup, sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Ayo Bapak Ibu, kita bergoyang untuk Tuhan kita. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna. Sekali lagi kita bergoyang buat Tuhan kita. Aku diberkati, aku diberkati, ya. aku dilimpahi, Karena Allah sanggup untuk menyediakan. aku diberkati, Amin. aku dilimpahi, Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. aku
aku diberkati, kamu diberkati, gereja diberkati, kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum duduk boleh katakan ke kanan kiri, aku diberkati, kamu juga diberkati. Aku diberkati, kamu juga diberkati. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, saatnya kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, seringkali apa yang terjadi dalam hidup kita itu bukan yang kita ingini. Seringkali apa yang kita alami itu bukan yang kita harapkan. Tapi percayalah, rancangan Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Sebuah pujian yang akan kita nyanyikan untuk mempersiapkan hati kita dengan judul Memilih untuk Setia. Bagi anak-anak sekolah minggu, ada kelas di bawah, saya mempersilakan untuk turun anak-anak sekolah minggu. Ada saatnya yang kuat. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku.
menjadi janji kita sampai akhir hidup kita. Tetap menyembah, tetap melayani Tuhan. Memilih untuk setia hanya kepada Yesus kita. Seumur hidupku sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sama-sama kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. 我们听上帝的话语之前，我们来先进入祷告。 Tuhan, biarlah hari ini kami datang ke hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. 主，就让今天我们用充满感恩的心来到你的面前， Karena kami sadar Tuhan, kalau kami hidup tanpa Tuhan, maka kehidupan kami adalah sia-sia. 因为我们知道，如果我们活着没有你的话，将毫无意义。 Tanpa Tuhan, maka hidup kami tidak ada artinya sama sekali. 没有你的话，我们的生命没有意义。 Tapi kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hidup. 但是我们感恩，我们有活的主。 Itu sebabnya kami datang ke tempat ini, kami ingin memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama-Mu. 因此，我们来到这里，我们要敬拜你，荣耀你。 Dan juga kami rindu supaya hati kami diisi oleh firman Tuhan saja. 我们也渴慕我们的心将被你的话语来充满。 Kami mohon Tuhan kiranya lewat pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman-Mu pada hari ini, 我们请求你通过今天的话语， Engkau membuka hati dan pikiran kami, 你可以敞开我们的心房， supaya sungguh apa yang kami dengarkan, kami siap melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. 使得我们今天听到你的话语，我们可以把它行出来。 Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, 请对我们每个人说话， dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的圣名祈求祷告， Amin. 阿门。 Selamat hari Minggu, Bapak Ibu jemaat sekalian kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹，大家早安， dan selamat hari lansia ya,再次。 khususnya bagi Bapak Ibu ya di tempat ini. 也再次跟大家说一下国际重阳节快乐。 Dan tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah ketika tubuh semakin melemah. 我们今天要一起思考的主题是当身体越来越衰弱。 Dan kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. 我们今天要一起来读的是来自于哥林多后书4章16到18节。 Saya sudah tampilkan di layar, ya ini saya ambil dari terjemahan Alkitab TB yang kedua ya. 我已经把这个经文展示在这个屏幕上。 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 saya akan bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. 来，我们一起先用印尼文来念读，再用中文。 Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. 16节，所以我们不上胆，外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。我们这自战自轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。 Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. 那我们的今天的经文读到这里。 Suatu kali saya pernah merayakan ulang tahun seorang teman. 那弟兄姐妹，有一次我给我的朋友来庆祝生日， Dan di hari ulang tahunnya itu dia mengucapkan satu pertanyaan tentang kehidupan. 那一天他朋友问了关于人生的一个问题， Jadi dia bertanya kepada saya demikian. 然后那个时候他向我问这样的问题， Kenapa ya manusia itu harus menjadi tua? 他说：“为什么人呢要变成老的呢？”
So, saya terdiam, saya nggak bisa jawab. Kenapa ya manusia itu harus menjadi tua? 然后我就静静在那里，我没办法回答他，为什么人会变老？ Jadi saudara, ketika teman saya itu berulang tahun, di satu sisi dia merasa senang ya, karena ini adalah sebuah perayaan. 所以当我的朋友庆生的时候，一方面他很开心，因为大家都给他庆生。 Tapi ternyata dia juga ada merasa sedih ya, karena waktu ulang tahun itu berarti waktu yang tersisa itu semakin sedikit. 但是一方面他也感到很难过，因为他觉得每次庆生，觉得他的生命会越来越短。 Maka ada orang-orang yang kemudian sambil bercanda mengatakan ya, bahwa kalau kita ulang tahun itu jangan nyanyi panjang umurnya, tapi pendek umurnya. 所以当时大家就半开玩笑说，如果我们生日的话，应该不要说祝你长寿，而应该是祝你短寿。 Karena berarti kalau kita tambah usia, berarti hidup kita semakin pendek. 因为说如果我们的寿命越来越长的话，说明我们剩下的时间就越短。 Dan bukan saja masalah pendek umur ya, tapi semakin lanjut usia kita, maka fungsi organ-organ tubuh kita itu semakin menurun, 那我 betul 们在 tidak? 这里说的不只是一个年龄的问题，而是我们越来越年老的时候，我们的身体器官也会越来越衰弱。 Mata semakin kabur, 我们眼睛会花， rambut makin putih, 那我们头发会变白， makin tipis 会更稀少。 buat laki-laki. 那对于男人来说会更稀少。 Kulit semakin kisut, 那他皮肤会皱褶， kesehatan secara umum semakin menurun dan sebagainya. 他整体的这个健康情况会下降。 Maka pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapi realita seperti ini? 所以接下来的问题是我们作为基督徒应该要怎样来解决这个问题？思考。 Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita memikirkan apa sesungguhnya yang ditunjukkan oleh realita kemerosotan kondisi manusia. 那我们一起来探讨的是现实是如何体现身体的衰弱。 Dan seperti yang teman saya katakan dan tanyakan ya, kenapa kita tidak bisa menerima realita seperti ini? 就像是我朋友说的，为什么我们往往不能接受这样的一个现实？ So ternyata di dalam hati kita yang paling dalam kita merasa bahwa hidup itu seharusnya tidak begini. 所以其实我们内心其实是想着，生命不应该是这样。 Dan memang saudara, kalau kita membaca Alkitab dinyatakan bahwa kematian itu bukanlah rancangan orisinil Allah dalam penciptaan manusia. 那如果我们仔细看经文的话，我们是可以知道，死亡并没有在上帝在创造人类最初的那个样子。 Manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sehingga seharusnya manusia punya hidup yang kekal. 那人类是按照神的形象和样式被造的，所以他应该是依着神的来行使。 Nah, kalau begitu, kenapa ada kematian? 那如果是这样，为什么会有死亡呢？ Saudara, kita bisa jawab bahwa kematian adalah konsekuensi dari dosa. 那我们可以说，死亡就是罪的结果。 Nah, saudara, mari ingat lagi peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. 那我们可以回顾关于人堕落到罪恶当中的事件。 Jadi Tuhan berfirman ya, bahwa kalau Adam dan Hawa makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, pada hari mereka makan, mereka akan mati. 那上帝说，如果亚当和夏娃吃了可以分辨善恶树上的这个果子呢，当他吃的时候，他会死。 Nah, sekarang saya tanya saudara, waktu mereka makan buah terlarang itu, mereka langsung mati atau enggak? 那我在这里要问大家，当他吃这个苹果的时候呢，他是立刻就死吗？ Apakah mereka langsung mati? Ya atau tidak? 立刻死吗？是还是不是？ So, jawabannya iya dan tidak. 那答案是也不是。 Kenapa bisa begitu? 为什么这样呢？ Karena kita menemukan bahwa ternyata saudara ada 3 jenis kematian. 因为我们这里发现，其实是有3种死亡。 Ya, yang pertama itu apa? Kematian rohani. 一是属灵的死亡， Yang kedua adalah kematian fisik. 第二是肉体的死亡， Dan yang terakhir adalah kematian kekal. 那第三就是永远的死亡。 Jadi saat mereka berdosa, mereka itu langsung mati. Iya, apa? Mati rohaninya. 所以当他们堕落到坠入当中，它就是属灵方面的死亡。 Jadi sejak saat itu, saudara, relasi mereka dengan Tuhan itu menjadi rusak.
所以从那一刻起，他跟上帝之间的这个关系就被破坏。 Mereka tidak lagi bisa mengenal siapa Tuhan. 他们不再会认识谁是上帝， Dan mereka tidak lagi berjalan bersama Allah. 那他也再也不能够跟上帝同行。 Jadi sekali lagi, apakah sesudah jatuh dalam dosa manusia mati? 那所以再次问一下，当人类坠入到罪恶当中，是否立刻死？ Iya, secara rohani, 死在属灵方面的， tetapi tidak secara fisik. 但是没有肉体上的死亡。 Tadi ada yang bilang kan, nggak mati kok. 那刚刚也是有弟兄姐妹说没有死， Tapi kematian fisik itu menyusul. 但是肉体上的这个死亡是紧随而来的。 Sehingga sejak mereka jatuh dalam dosa, tubuh mereka mulai menjalani proses menuju kematian. 所以当他们坠入到死亡当中，那他们肉体呢也是紧随的跟着走向这个死亡的过程。 Itulah sebabnya semua manusia akan mengalami masa tua karena tubuh ini semakin banyak sel yang mati. 所以这就是所有的人类都即将会走向这个死亡，因为身体上的很多的细胞也会衰弱。 Dan setelah mati fisik, mereka akan mengalami kematian kekal. 那肉体上的死亡之后呢，将会面临永远的死亡。 Apa artinya kematian kekal, saudara? 永远的死亡什么意思？ Artinya terpisah dari Allah selama-lamanya. 意思是永远跟上帝隔绝。 Maka dampak dari kejatuhan ke dalam dosa itu betul-betul fatal. Manusia tidak punya harapan lagi. 所以进入到死亡的这个结果的是非常严重的，因为人类都没有盼望。 Tapi bersyukur bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. 但是我们感恩神差遣了他的独生子来到了这个世界。 Tuhan Yesus menderita, mati di atas kayu salib dan dibangkitkan sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 那主耶稣受难，被钉在十字架上，然后死亡，然后使信的人就反得永生。 Nah, kalau saya tanya di sini, apa artinya hidup yang kekal? 那这里说，如果说什么是永生呢？ Mungkin yang biasa dari sekolah minggu, dari kecil itu ya diajar sama Lause, hidup yang kekal itu nanti masuk surga, betul nggak? 那从主日学的小朋友可能觉得说，永生的话，那就是以后的事情，进入到天堂。 Tapi saudara, mari kita melihat apa jawaban Tuhan Yesus tentang hidup yang 那 kekal. 我们但是一起来看主耶稣说的永生是什么呢？ Yohanes 17 ayat 3, mari kita baca sama-sama ya. 约翰福音17章。 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. 认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。 Jadi saudara, apa itu hidup yang kekal? 所以什么是永生？ Bisa mengenal Tuhan lagi. 那就是可以重新认识上帝。 Jadi bagi orang percaya, saudara, hidup yang kekal itu bukan hanya diterima nanti waktu Yesus datang kedua kali, tetapi juga saat ini. 所以对于基督徒来说，得到永生并不是在主耶稣第二次来临的时候，而是此刻当我们信耶稣的时候。 Artinya kerohanian kita yang tadinya mati itu dihidupkan 意 kembali. 思是我们原本已经死亡，属灵方面已经死亡的，我们可以重新被复活。 Maka orang percaya, saudara, tidak lagi mengalami 3 jenis kematian itu. 所以说，基督徒不再会通过这3种死亡。 Walaupun tubuh kita akan mengalami kematian, tetapi nanti semua orang percaya akan mendapatkan tubuh kebangkitan yang baru. 所以说，虽然我们肉体上是已经死亡，但是接下来后面的话，我们会得到这个永生。 Dan setelah itu kita akan hidup bersama dengan Tuhan di dalam 那 kekekalan. 此后我们将会与神同在。 Oleh sebab itu, saudara, orang Kristen saat ini hidup di dalam sebuah ketegangan. 所以说，如今这个基督徒的话，如今是活在一种张力。 Di satu sisi, ia masih memiliki tubuh yang mewarisi keberdosaan Adam sehingga terus-menerus menuju kematian, terus menua. 一方面呢，他身体上是承受了亚当遗传下来的这个罪恶。 Nah, inilah yang Paulus sebutkan sebagai manusia lahiriah. 那这个就是保罗所说的这个外体人。
Nah, tetapi di sisi lain orang Kristen itu sudah menerima manusia baru di dalam Tuhan Yesus. 但是一方面的话，新基督徒的话，他已经接受了主耶稣。 Dan sebagai orang Kristen kita menantikan kepenuhan, dibebaskan dari kebinasaan kekal. 那我们就是在等待，我们可以在永远完整的被救赎。 Nah, inilah yang disebut sebagai manusia batiniah. 这就是我们所说的内体的人。 Nah, saudara, bagaimana sikap hidup seorang Kristen ketika hidup dalam ketegangan seperti ini? 那我们作为基督徒是如何在这样的一种张力里面活着？ Inilah yang menjadi nasihat Paulus. 这个就是保罗说的这个提醒。 Saudara, kita bisa membaca tadi ayat 16. 我们可以刚刚在16节， Jadi saudara, meskipun manusia lahiriah, tubuh ini semakin melemah, tapi jangan tawar hati, kata Paulus. 他说：“虽然我们的身体越来越衰弱，但是我们不要上胆。 So, seperti apa hidup yang tawar hati? 那我们说的这个灰心意冷是什么样子的呢？ Hidup tanpa gairah. 那就是没有激情， Hidup tadi tidak bersemangat. 没有对生命没有热情。 Harusnya kan semangat, harus. 那刚刚我们说的口号说是否有热情，说一定是。 Tapi kalau tawar hati tidak bersemangat. 但是如果我们心灰意冷的话，就不会。 Hidup tidak berpengharapan. 我们生命也是没有盼望。 Tapi di sini Paulus menegaskan bahwa dia tidak tawar hati. Kenapa? Karena manusia batiniahnya itu diperbaharui dari hari ke hari. 但是在这里保罗说他没有上胆，为什么呢？因为他的这个内体的人是每天都得到更新。 Nah, saudara, pertanyaannya sekarang diperbaharui menjadi apa? 那我们接下来的问题说是被更新成什么？ Di bagian lain dalam 2 Korintus 3 ayat 8 dikatakan demikian. 在哥林多后书的第3章18节这么说。 Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 他说，因为这个荣耀是来自于神，他是属灵的，所以他的这个我们的身体会被改成如他的模样和行他的旨意。 Dari ayat ini saudara kita bisa menyimpulkan bahwa manusia batiniah kita semakin hari diperbaharui, semakin serupa dengan Kristus. 所以说，我们内体的人每天都会得到更新，使我们可以越来越像上帝的模样。 Seperti apa saudara serupa dengan Kristus? 那基督的模样是什么样子呢？ Artinya karakter kita semakin dibentuk. 那就是我们的品格会越来越被塑造。 Hidup kita seharusnya semakin menghasilkan buah-buah roh. 我们的生命应该会越来越结果子。 Nah, saudara, banyak orang memasuki usia lanjut dengan tawar hati karena merasa sudah tidak lagi dibutuhkan oleh orang-orang di sekitarnya. 那老龄人我们知道他们会觉得心灰意冷，因为他觉得被身边的人觉得不太需要他了。 Kemampuan kesehatan kita sudah semakin menurun. Artinya apa? Kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. 他们的能力、他们的健康越来越衰弱，表明他可能越来越多的事情没法做。 Kalau dalam bahasa canggihnya, bahasa ekonominya itu artinya sudah tidak produktif. 那如果我们从经济论的角度来看的话，我们就说这个人已经没有生产力了。 Nah, makanya usia yang tidak produktif itu seringkali dianggap apa? Dianggap beban oleh masyarakat dan jadi perasaan kita tidak enak. 所以说，这一类被说成已经没有生产力的人，就会说他们是一个累赘。 Tapi saudara perhatikan, dunia kita menuntut produktivitas, tapi Tuhan tidaklah 那 demikian. 我们看到这个世人看的是生产力，但是上帝看的不是。 Yang Tuhan minta itu apa? Bahwa kita menghasilkan buah roh. 那上帝要看的就是我们结什么样的果子。 Dan menghasilkan buah roh itu bisa dilakukan seumur hidup. 那结这个果子的呢，是可以我们用一生来结的这个属灵的果子。 Maka saudara, bagaimana dengan kita? 所以在对着看我们自己， Apakah semakin lanjut usia kita, kasih kita bertambah? 我们随着年龄的增长，我们对别人的爱是否有越来越增长呢？ Atau kita nggak ada kasih, kita malah dipenuhi oleh kepahitan. 还是我们说我们反倒没有爱，反倒我们是被这种愤怒来充满？ Semakin lanjut, apakah hati kita dipenuhi sukacita? 我们是否充满充满喜乐， Ataukah lebih banyak keluh kesah? 还是更多的是抱怨？
Apakah semakin kita dipenuhi oleh damai sejahtera 还是更多的是平安， atau dipenuhi oleh kegelisahan? 还是更多的是这个犹豫？ Apakah hidup kita menghasilkan kesabaran 这个我们的这个是否是更多的忍耐， atau makin gak sabar, makin suka marah? 还是更多的是动辄发怒？ Saudara, ini poin pertama. 那这个就是我们说的第一点， Tidak ada alasan semakin tua itu berhenti tidak bisa berbuah. 没有理由说是我们年龄增长，我们就可以停止结果子，这个是没有理由的。 Yang kedua, saudara, kenapa Paulus itu tidak tawar hati? 那第二说，为什么保罗没有上胆？ Nah, saudara, kita bisa melihat dari ayat yang ke-17 bahwa Paulus melihat penderitaan itu sebagai bagian dari kehidupan. 他说，保罗看似这个苦难呢是生活的一部分。 Nah, saudara, ada gereja-gereja yang mengajarkan bahwa kalau ikut Tuhan Yesus berarti hidup itu harusnya lancar dan selalu sukses. 如今很多教会教导的是，如果我们跟随主耶稣的话，我们的生命肯定是成功的。 Ikut Tuhan Yesus itu bebas dari penyakit dan derita. 跟着主耶稣，我们就可以解放，我们都不会有生病。 Nah, kalau banyak penyakit, banyak penderitaan, kurang beriman. 如果有病有难的话，就说明我们不够有信心。 Saudara, itu bukan ajaran firman Tuhan. 那这个我们知道不是上帝所说的。 Penderitaan adalah bagian dari hidup. 我们知道苦难是生活生命的一部分， Semua orang juga menderita. 所有人都会受难。 Tapi kita sebagai orang percaya melihat penderitaan dengan kacamata yang berbeda. 但是我们作为基督徒，我们看到这个受难的话，是用不同的角度来看。 Saudara, orang dunia ini berusaha dengan berbagai cara untuk lepas dari penderitaan. Nah, Dan kalau tidak bisa lepas, maka gimana? Lama-lama tawar hati. 那世人的话，他用不同各种各样的方式来摆脱这个受难的话，如果没办法摆脱的话，他们就会心灰意冷。 Tetapi orang Kristen seharusnya melihat penderitaan yang dialami itu apa? Akan menghasilkan kemuliaan kekal yang sangat besar. 但是真正的基督徒，他应该看成这个受难的话，会结成非常大、非常荣耀的这个果子。 Saudara, apakah dalam hal ini Paulus cuma asal ngomong, omong doang? 那我们说，保罗说这句话的时候，是否是只有空谈呢？ Saudara, Paulus juga pernah betul-betul tahu apa artinya menderita. 那保罗也是真正的经历过什么是苦难。 So, dalam bagian sebelumnya 2 Korintus 1 ayat 8 saya bacakan demikian. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu tentang penderitaan yang kami alami di Asia. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga mengenai hidup kami. 在哥林多后书的第1章第8节说：“弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚细亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命都觉得指望都绝了。” Jadi saudara, bukannya Paulus nggak tahu arti hidup susah, ya dia tahu betapa beratnya penderitaan itu dan dia tahu apa artinya putus asa. 所以保罗并不是不知道什么是苦难，他真的是自己经历过的。 Tapi kalau dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan diterima nanti, penderitaannya sekarang itu ringan, kecil, sepele. 但是对比于如果他以后可以得到的这个无比永远的这个荣耀来看的话，那他现在所受的这个苦难的话，就非常的微小。 Maka saudara, kita sebagai orang percaya juga bisa berharap kepada kemuliaan yang sama. 所以，我们作为基督徒的人来说的话，我们也是可以依着一样的这个信心来相信。 Mari melihat penderitaan dari perspektif kekekalan. 来，我们一起来看这个受难是从永生的这个眼镜来看。 Saudara, pertanyaannya adalah apakah kita menderita seperti Paulus? 那问题是我们是否跟保罗一样受难呢？ Penderitaan karena kita melayani Tuhan Yesus. 我们所受的这个苦难是因为侍奉上帝。 Apakah kita masih punya kerinduan untuk melayani Tuhan? 我们是否还渴望渴慕来侍奉主耶稣？ Saudara, melayani Tuhan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. 那我们侍奉上帝会有各种的方式， Tidak harus masuk ke dalam struktur gereja. 并不只是一定要进入到教会的这个组织里面。 Kita bisa bernyanyi untuk Tuhan. 我们可以为主唱歌， Kita bisa bersaksi buat Tuhan. 我们可以为主见证， Kita bisa berdoa
untuk keluarga dan teman-teman 我们 kita. 我们也可以给我们的朋友、亲人祷告。 Kita bisa berikan telinga kita untuk mereka yang membutuhkan untuk mengeluarkan pergumulan mereka. 我们也可以倾听身边的人的诉苦。 Melayani Tuhan tidak ada masa pensiun. 所以说，我们侍奉主耶稣是没有说退休之日。 Minta petunjuk Tuhan apa yang harus bisa kita lakukan di dalam 我 pelayanan. 们可以求问上帝，我们可以在什么样的方面来服侍他。 Yang ketiga, yang terakhir, saudara, kenapa Paulus tidak tawar hati? 那第三也是最后一点，为什么保罗不上胆？ Dikatakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. 他说：“因为我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。” So memperhatikan itu artinya fokus apa yang penting buat kita. 那顾念的意思就是说专注对于我们来说是什么是重要的。 Di sini dikatakan bahwa Paulus berfokus pada yang tidak kelihatan. Apa itu? Kemuliaan kekal itu tidak kelihatan. 那这里说保罗专注的是那些看不见的，那看不见的是什么呢？就是那个荣耀。 Sedangkan semua yang kelihatan, semua hal yang indah yang bisa dilihat oleh mata, semua hal yang nikmat itu adalah sementara. 那些我们可以所见的那些好看的、漂亮的，那其实都是短暂的。 Nah, saudara setuju nggak dengan pernyataan Paulus ini? 那大家是否同意保罗说的吗？ Saudara, semakin kita bertambah usia, saudara, fungsi tubuh itu menurun ya. 那我们随着年龄的增长，我们的身体器官会越来越衰弱。 Akibatnya kemampuan kita menikmati juga semakin menurun, betul 那 tidak? 意思是我们可以享受的这个能力也是受到影响。 Mungkin dari muda kita rajin, saudara, cari uang, kumpulin uang dan harta. 那可能从年轻的时候，我们一直在赚钱、存钱。 Nah, sekarang udah mulai tua, harta udah banyak, nggak bisa jalan-jalan. 那我们现在已经老了，存也已经有了，但是我们没办法去玩， Lututnya sakit. 觉得膝盖是已经疼了。 Udah uang banyak, mau makan enak, nggak bisa, kolesterol tinggi. 有钱了要吃了，没办法，因为胆固醇高， Belum lagi sakit ini, sakit itu. 也没有说这个病那个病的。 Lalu kita jadi kesel karena kita nggak bisa menikmati hidup seperti dulu. 然后我们就很气愤，为什么我们没有像以前一样可以享受这个生命？ Lama-lama apa? Tawar hati. 那越来越就是觉得心灰意冷。 Kenapa bisa begitu? 为什么会这样呢？ Mungkin karena fokus hidup kita ini adalah kepada yang kelihatan. 可能就是因为我们所专注的就是那些看得见的。 Fokus hidup kita ini adalah kenikmatan dan kenyamanan hidup yang sebetulnya adalah sementara. 我们所专注的就是那些只是短暂的那些享受。 Tapi kalau fokus hidup kita pada yang kekal, harusnya yang kita kejar itu hal yang berbeda. 那如果我们专注是那些看不见的，是永恒的，那应该会有发生不一样的变化。 Harusnya hidup kita terus merindukan untuk mengenal Tuhan lebih dekat. 那我们的生命应该是会越来越渴慕、渴望亲近上帝的。 Kita terus mau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita. 我们越来越想知道上帝对我们的旨意是什么。 Kita ingin bisa berjalan melakukan kehendak Tuhan itu buat kita. 我们想要行走，跟他同在行走。 Maka saudara, apakah semakin usia bertambah, semakin kita menikmati relasi dengan Tuhan Yesus sampai betul-betul kita merindukan kedatangannya. 所以，对我们每个人的问题就是说，当我们随着年龄的增长，我们是否越来越渴望跟上帝亲近，直到我们主耶稣的第二次降临。 So sayangnya banyak orang Kristen salah fokus, salfok. 那可惜的是，很多基督徒是专注在不对的地方， Salah menilai mana yang berharga, mana yang tidak. 他错误判断了哪一些是有价值，哪一些是没有价值的。 So bagaimana kalau seandainya umpama ya kita datang ke satu supermarket yang sangat besar. 那打个比方，如果我们进入到一个大型的超市， Kita cuci mata, kita mau jalan-jalan, kita mau belanja 那 ya. 我们在那里，比如说我们要逛街， Lalu saudara kita ketemu kacang goreng dijual 1 kilo 5 juta. 那比如说我们看到那个炸花生1公斤5条， Bawang merah 500 gram 10 juta. 那红葱头的话1公斤10条， Minyak goreng 1 liter 1 miliar. 食用油的话就是1升的话1000万。 Lalu saudara jalan-jalan lagi ketemu
wah ada anting berlian asli, goceng 5.000 dapat 3. 那如果我们看到旁边有一个钻石耳环的话，它可以10块钱拿到3个。 Lalu jalan ke pojok supermarket itu ada mobil Mercy, harganya 10.000 ceban. 那如果我们可以看到旁边在一个奔驰的话，它的价格只有1万， Mata kita mungkin berbinar-binar ya, 我们眼睛可能会闪闪发光， walaupun itu cuma di angan-angan kita saudara ya. 虽然可能只是我们的想象。 Tapi saudara kita kan pasti akan pikir apa? Itu yang jual bodoh banget, 那我们肯定会想，这个卖家的话很笨， pasti rugi besar. 他肯定亏了很多。 Dan saudara nggak ada kan orang bodoh seperti itu. 所以我们说也没有这样笨的人。 Tapi saudara bagaimana dengan hidup kita? 但我们的生活又是什么样的？ Bukankah seringkali apa yang bernilai kekal itu kita hargai sangat murah? 我们往往会把那个永远的这个荣耀，我们把它看成是没有价值的。 Sedangkan kekayaan, kepopuleran, kenikmatan, kenyamanan hidup yang sementara itu mahal sekali buat kita. 那些我们看到的这个财物、地位，这个等等等等的，我们把它看成是非常昂贵的。 Saudara, Alkitab sudah ajarkan mana yang harganya murah, mana yang harganya mahal. 那经文已经告诉我们了，哪一个是有价值的，哪一个是没有价值的。 Mengumpulkan harta bagi diri itu tidak ada nilainya. 把所有的财物收集到我们这边的话，是没有任何的价值。 Bagikan harta kepada orang yang membutuhkan, itulah mengumpulkan harta di sorga. 把我们的财富分给那些需要的人，那个才是永恒的。 Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu sementara. 那我们眼睛肉体的这个需要的这个情谊的话，这个都是短暂的。 Melakukan kehendak Allah, itulah yang kekal. 行上帝的旨意，这才是永恒。 Saudara, maka sebagai kesimpulan ya, sebetulnya tidak ada alasan orang Kristen menjadi tawar hati meskipun tubuh semakin melemah. 那所以总结的话，就是对于基督徒来说，虽然身体越来越衰弱，年龄越来越增长，但是没有任何的理由，它是可以心灰意冷的。 Kenapa? Karena manusia batiniah kita diperbaharui hari demi hari semakin serupa Kristus. 因为我们内体的人是每天得到更新，可以越来越像耶稣基督。 Karena walaupun kita menderita, penderitaan itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk membawa kemuliaan yang jauh lebih besar bagi kita. 因为虽然我们受难，但是上帝也可以使用这个作为工具，使我们这个可以得到荣耀。 Layanilah Dia dan hiduplah bagi Tuhan sepanjang hidup kita. 我们应该要侍奉他，把我们的生命全部都交托给他。 Tanggal kadaluarsa melayani Tuhan adalah waktu kita menghembuskan nafas yang terakhir. 那我们说侍奉主耶稣的这个截止日期的话，是等到我们叹出最后一口气。 Dan mari berfokus pada apa yang tidak kelihatan, karena itulah yang bernilai kekal. 那我们应该要专注顾念那些所看不见的，因为它才是永恒。 Mari kita masuk dalam doa. 我们来一起进入祷告。 Tuhan, kembali kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajar dan mengingatkan kami pada pagi hari ini. 主，感谢你今天早上的经文，使得我们可以思考。 Bahwa ketika kami tidak suka memasuki usia yang semakin lanjut dan kami tidak suka dengan kematian, karena memang sebetulnya itu adalah konsekuensi dari dosa. 是我们不喜欢越来越衰弱、越来越衰退，因为我们知道这个是死亡罪恶的结果。 Tapi kami bersyukur ya Tuhan akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. 但是我们感恩你赐给我们的恩典， Sehingga walaupun kami harus memasuki usia lanjut, tapi Tuhan manusia batiniah kami seharusnya semakin diperbaharui. 虽然我们进入到老龄组，但是我们内体的人可以得到更新。 Tuhan tolong supaya karakter kami terus boleh semakin dibentuk. 请求你使我们的品格可以越来越被塑造。 Bawa kami Tuhan untuk semakin rindu bisa melayani Tuhan walaupun usia kami mungkin tidak muda lagi. 带领我们可以越来越渴慕来侍奉你，虽然我们的年龄是老的。 Dan kami bersyukur Tuhan bahwa melayani Engkau itu tidak ada masa pensiunnya. 那我们也感恩，因为我们知道侍奉你是没有截止日期。 Dan tolong kami Tuhan untuk berfokus pada apa yang bersifat kekal. 请帮助我们专注在那些是永恒的事件上。
bahwa kami Tuhan supaya ketika nanti waktu kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, sungguh Tuhan Engkau melihat kami ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab dengan hidup kami. 使我们再次与您会面的时候，我们是真正是对我们生命是有责任的。 Kiranya Tuhan boleh menerima segala pelayanan yang kami lakukan. 请您可以允许接受我们的所有的侍奉。 Dan kiranya Tuhan satu saat itu kami betul-betul bersuka cita waktu kami boleh menikmati hidup kekal dengan Tuhan selama-lamanya. 直到有一天，我们可以真正的兴奋的来迎接跟你会面的那一天。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的圣名祈求祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan, khususnya yang para lansia, siapa yang diberkati melalui firman ini? Lansia yang siap melayani lagi siapa? Departemen pelayanan tolong didata. Kasih lagi selebarannya, kuesionernya buat mereka pilih mau pelayanan apa. Ternyata banyak ya untuk lansia kita, banyak sekali untuk bidang-bidang pelayanan yang bisa dilakukan oleh para lansia kita. Mewakili hamba Tuhan majelis jemaat, terima kasih untuk Pendeta Oki Chandra yang menyampaikan firman. Terima kasih juga untuk Vivi yang sudah menerjemahkan. Bapak Ibu, saya undang kita untuk berdiri. Kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saya persilakan duduk. Bapak Ibu meresponi hari lansia dari gereja, ada memberikan souvenir untuk para lansia. Badi yang bertugas boleh membantu untuk membagikannya. Saya mohon yang para lansia boleh berdiri. Lansia di atas 60 dan lansia yang sudah punya cucu, walaupun di bawah 60. Ya, sebagai apresiasi dari gereja untuk para lansia kita, berikan sedikit souvenir. Terima kasih untuk Papa, Mama, Susu, Ii, Apak, Pakme. Yang sudah menerima boleh duduk. Untuk Opa, Oma, Kungkung, Popo. Sebelah kanan yang depan belum. Sudah nggak sabar kayaknya Ii udah nengok ke belakang terus. Sabar ya Iya. Iya. Ciungmi, Ciciuha udah berdiri. Iya boleh tuh, udah punya cucu. Oh mereka belum mau katanya, belum mau lansia mereka. Puji Tuhan.
Yang ini sebelah kanan nih, ada yang belum? Sebelah kanan saya. Ya, yang di atas ada? Sudah diterima yang di atas? Udah ya? Oke, udah semua. Terima kasih untuk para lansia, para senior di gereja GKBJ Cengkareng. Tetap setia terus beribadah bersama-sama dengan kami di sini. Seperti kata Musa tadi, sampai kapan? Sampai hembusan nafas terakhir ya Musa ya. Lansia, saya. Semangat, harus. Bahagia? Yes. Lansia semangat dan bahagia? Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saatnya kita mau mempersiapkan hati kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Di kesempatan ini 1 kali persembahan. Para petugas mohon mempersiapkan diri. Juga bagi yang online tersedia QRIS, barcode boleh di-scan di layar yang tersedia. Oke, kita angkat pujian, segala puji syukur sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri bersama-sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, segala puji, hormat dan syukur hanya bagi namamu, sebab Tuhan layak menerima pujian, hormat dan sembah dari kami setiap anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk ibadah kami pagi ini. Kami bersyukur untuk firman yang telah ditaburkan, dan biarlah firman ini boleh menjadi benih yang tumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami juga bersyukur kalau kami datang tidak dengan tangan hampa, tetapi kami datang membawa persembahan di hadapan hadirat-Mu. Kami mau membawa persembahan kami supaya ada persediaan di dalam rumah Tuhan, dan supaya gereja kami boleh terus memberitakan Injil Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, berkatilah persembahan kami, supaya boleh terus menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Saat ini kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Pertama kita berdoa untuk upaya perdamaian dunia yang sedang dilakukan lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York saat ini. Semoga ada titik temu dan ada kesepakatan bangsa-bangsa untuk menyelesaikan perang yang terjadi. Mari kita buka suara bersama untuk berdoa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk perdamaian dunia yang sedang diupayakan oleh bangsa-bangsa di dunia ini di dalam wadah Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York yang sedang berlangsung, supaya ada titik temu, supaya ada kesepakatan, supaya ada keinginan dari para pemimpin bangsa untuk boleh menyelesaikan berbagai konflik yang ada, menyelesaikan berbagai isu-isu internasional, berbagai konflik pertikaian perang yang mungkin terjadi, yang telah terjadi, supaya dapat diselesaikan, supaya perdamaian dunia dapat terwujud. Kami serahkan sepenuhnya Bapa ke dalam tangan Tuhan akan proses perdamaian dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua, kita doakan untuk pergantian beberapa menteri kabinet supaya bisa mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi maka akan dapat banyak membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Mari kita doakan bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk perekonomian bangsa kami setelah khususnya adanya pergantian beberapa menteri di bidang perekonomian dan politik, supaya perekonomian boleh didorong untuk semakin bertumbuh, menciptakan banyak lapangan pekerjaan, ada pemerataan pembangunan di mana-mana, supaya bangsa dan negara kami boleh semakin maju. Kami berdoa supaya para pemimpin bangsa kami diberi hikmat di dalam mereka mengelola akan bangsa ini, di dalam mereka menjalankan tugas-tugas mereka, supaya mereka berlaku jujur dan mereka adil di dalam mengerjakan setiap tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka. Kami serahkan sepenuhnya Bapa, bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami juga bersyukur untuk Hari Lansia yang boleh kami peringati hari ini. Kami berdoa bersama-sama untuk semua lansia di gereja kami, supaya mereka tetap semangat, supaya mereka di tengah-tengah kemerosotan lahiriah mereka, manusia batinia mereka semakin diperbaharui. Mereka semakin hari semakin cinta Tuhan, mereka semakin percaya kepada Tuhan, percaya kepada penyertaan dan kasih sayang Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan mereka. Terpujilah namamu Bapa, berkatilah akan setiap lansia di gereja kami, berkatilah setiap keluarga mereka, anak dan cucu mereka, semua keluarga besar mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Teman saya persilakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai. Bapak Ibu mohon sabar sebentar, kita akan mendengarkan warta gereja kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita akan melihat warta yang ada di Videotron, kita akan membahas satu tambahan warta, ya, cuma satu saja. Bapak Ibu, ini adalah minggu terakhir di bulan September, yang seperti biasa di gereja kita ada ramah tamah, jadi ada snack yang kita bisa makan bersama, dan kita bisa bertegur sapa, kita bisa ngobrol dengan saudara seiman kita. Mari kita menyaksikan warta yang ada di Videotron. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita simak bersama rangkaian kegiatan dan informasi gereja untuk minggu ini. Kita masih berada dalam suasana bulan gereja. Mari kita terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh gereja sebagai kesempatan untuk bertumbuh serupa Kristus. Untuk minggu ini, pembacaan Alkitab Jemaat terdapat dalam Yesaya pasal 18 sampai 22. Kiranya kita diingatkan akan Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya sehingga meneguhkan iman dan mengingatkan kita akan kasih setia Tuhan. Bagi peserta kelas berakar, kesempatan untuk mengambil langkah iman berikutnya telah tiba. Pada Sabtu 4 Oktober 2025 pukul 9 sampai 12 siang akan diadakan kelas prabaptis dan atestasi yang dilanjutkan dengan upacara baptis serta atestasi. Doakan agar mereka yang dibaptis dan atestasi terlibat peran aktif melayani dan bertumbuh. Persekutuan Usia Indah. Jemaat Usia Indah diundang untuk hadir dalam persekutuan khusus dengan tema kesaksian dan pujian. Pertemuan ini berlangsung Selasa 30 September 2025 pukul 10 pagi. Mari berbagi syukur melalui kesaksian maupun pujian. Awali hari bersama Tuhan dalam persekutuan doa pagi pada Sabtu 4 Oktober 2025 pukul 6 pagi dilaksanakan secara hybrid, on-site maupun via Zoom dengan firman bertema kemuliaan yang memudar dari Yesaya 21 ayat 13 sampai 17 oleh Guru Injil Advent. Ibadah umum pada Minggu 5 Oktober 2025 pukul 8 pagi dan 10.30 pagi, kita akan beribadah bersama dengan tema Setia Memberitakan Apapun Hasilnya dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Firman dibawakan oleh Pendeta Rusti Japri. Ibadah ini juga disertai perjamuan kudus. Mari persiapkan hati dan membawa persembahan terbaik bagi Tuhan. Persekutuan Doa Misi, Kamis 2 Oktober 2025 pukul 19 malam. Melalui Zoom, jemaat dapat mengikuti persekutuan doa misi bertema Mendatangi yang Terabaikan. Akan ada sharing pelayanan dari Pendeta Sir John Chrysostombani di Papua. Jadikan kesempatan ini sebagai momen untuk membuka hati bagi pelayanan misi.